Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tua Bernas Syaputra dengan NIM 114220117 dari Pro4. Pada video ini saya akan membuat layout QGIS yang merupakan acara ke-8 dari Praktikum Sistem Informasi Lingkungan. Langsung saja kita ke aplikasi QGIS-nya. Kita ke project, open, lalu masukkan peta acara ketujuh yang jadi kemarin. Setelah itu kita ke project lagi. Kita ke layout manager, kita klik create, kita beri nama layout acara 8, lalu oke, maka akan tampil seperti ini. Kita perbesar saja, lalu kita akan mengubah format kertasnya menjadi A3 dari A4 dengan cara klik kanan di muka peta ini, kemudian page properties, lalu size kita ubah A3. Setelah itu kita akan membuat garis bantu. Untuk garis bantunya ini, bagian horizontal ini ada 5 garis bantu. Kita masukkan saja dengan cara add new guide. 1, 2, 3, 4, 5. Nilainya itu ada 10, 20, 300, 280, dan 290. Untuk vertical guide-nya kita masukkan 6 garis bantu. Kita klik 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang pertama ada 10, nilainya 20, 300, 280, 290, dan 410. Lalu setelah itu kita akan membuat kotakan dengan cara add shape, lalu add rectangle, dan disesuaikan kotakannya dengan garis bantu tadi. Lalu kita buat satu lagi add shape, seperti ini. Lalu kita akan klik salah satu rectangle-nya, lalu kita ke style, kita simple fill, stroke width-nya kita ubah jadi 0,5. Lalu kita klik satu lagi seperti ini, simplify lagi, lalu stroke width-nya kita jadi 0,5. Lalu setelah itu kita akan memasukkan petanya dengan cara add a new map to the layout. Klik saja, kemudian kita buat kotakan sesuai dengan garis bantu yang kita buat tadi, dan maka seperti ini. Lalu untuk skalanya kita sesuaikan. Nah, karena petanya seperti ini, kita geser dengan cara menggunakan tools move item content. Kita ubah ke tengah seperti ini. Setelah itu kita matikan. Kemudian kita ke item properties map 1. Kita sesuaikan use projectionnya dengan zona kita yang kita pakai. Lalu grades, kita klik add a new grid, modify grid, lalu ubah grid type-nya menjadi cross, ubah sistem koordinatnya sesuai dengan peta yang kita gunakan, lalu oke. Untuk intervalnya bisa disesuaikan. Seperti ini. Lalu kita ke line style. Kita ke simple line. Ubah colornya menjadi warna merah. Oke, seperti itu. Lalu kembali lagi. Kita ke draw coordinate. Kita checklist draw coordinate. Kemudian formatnya kita ubah decimal with suffix. Lalu di bagian left horizontalnya kita ubah ke vertical ascending, dan bagian right-nya kita ubah juga menjadi vertical ascending. Kemudian kita scroll lagi ke bawah, fontnya kita ubah menjadi Times New Roman, di bold ukuran 12. Lalu untuk koordinat precisionnya kita bikin jadi 0 untuk angka belakang koma titik ini bilang ini. Nah, seperti itu. Setelah itu kita akan membuat identitas peta.
Pertama kita ke guides dulu untuk membuat garis bantu. Kita ke vertical guides, kemudian ke add new guide. Lalu kita beri angka 355. Nah, garis tengah seperti ini. Setelah itu pertama-tama kita masukkan dulu logo UPN dengan cara klik add a new picture to layout, lalu bikin kotakan seperti ini. Lalu kita ke item properties, main properties, image source, kita klik titik 3 ini dan kita masukkan logo UPN. Kita sesuaikan logonya. Oke, seperti ini. Lalu kita ke tools, add a new label to the layout, lalu bikin kotakan saja seperti ini. Lalu kita beri itu, ketik jurusan teknik lingkungan, fakultas teknologi mineral dan energi, lalu UPN. Lalu kita ke font, ubah fontnya menjadi Times New Roman dengan bold, ukuran 12, lalu oke. Kemudian horizontal alignmentnya kita ubah center, vertical alignmentnya kita jadi center, dan kita sesuaikan. Seperti ini. Kemudian kita bikin judul petanya. Pertama-tama kita tarik garis seperti ini. Nah, garis bantu. Lalu kita ke add no item, add polyline, dan tarik seperti ini. Oke. Kemudian kita ke add new tag, add new label, seperti ini kotak. Lalu kita beri nama peta penggunaan lahan daerah penelitian. Lalu kita ke font, buat Times New Roman, bold, ukuran 12, vertikal, horizontal ini, dan kita sesuaikan. Ini lalu kita ke add new text lagi seperti ini. Kita beri nama ya, kita font lagi Times New Roman. Untuk font stylenya regular saja, size nya 12. Oke. Ini seperti ini. Kan kita bikin ke tengah seperti ini. Oke, selanjutnya kita tarik lagi garis ini. Lalu kita bikin add on item, add polyline. Seperti itu. Kemudian kita akan membuat add a no node row to the layout. Kotakan seperti ini. Baiklah, setelah disesuaikan, kita akan menambah tulisan huruf U di atas node arrow-nya. Di kotakan seperti ini dulu. Lalu kita ketik U. Kita ubah fontnya menjadi Times New Roman. Di bold, ukuran disesuaikan.
Oke, selanjutnya setelah disesuaikan huruf U-nya, kita akan membuat tulisan skala di bawah arah mata anginnya dengan cara add new label to text, lalu kita tulis skala 1:100. Kita ubah fontnya menjadi Times New Roman. Oke, selanjutnya kita akan membuat skala batang dengan cara add a new scale bar, lalu tarik seperti ini, dan kita ke properties, lalu scale barnya kilometer. Untuk label unit multipliernya kita bisa sesuaikan. Font dulu, kita ubah fontnya jadi Times New Roman. Oke, selanjutnya kita untuk segmennya kita tambah right-nya menjadi 5, dan label marginnya kita ubah jadi 1 ini, dan kita sesuaikan. Nah, seperti ini. Lalu kita akan bikin garis bantu lagi, lalu kita tarik garis dengan cara add polyline untuk membuat pembatas, dan kita akan ke keterangan, membuat keterangan peta dengan cara kita ke add new legend to layout, lalu bikin kotakan seperti ini, maka tampil seperti ini. Untuk title-nya kita ubah jadi keterangan, lalu kita ke legend item, kita unchecklist auto update nya, dan untuk clip ini bisa kita hide dengan cara klik kanan lalu hidden. Sisanya ini bisa kita hapus. Selanjutnya kita ke bagian font. Title fontnya kita ubah menjadi Times New Roman, bold, ukuran 12. Lalu item fontnya kita ubah juga menjadi Times New Roman, regular, ukuran 12. Selanjutnya kita ke kolomnya kita menjadi 2 ini. Lalu ada spacing, kita bisa sesuaikan spacingnya seperti title space, kita beri jarak seperti ini. Kita akan membuat kontur dengan cara kita ke add polygon, lalu bikin bulatan seperti kontur. Nah, dan kita klik ini, kita ke simple fill-nya, kita ubah stroke color warnanya menjadi fill colornya menjadi orange, lalu kita copy, dan ini kita perkecil. Untuk stroke white-nya kita lebih tipiskan, dan kita masukkan seperti ini, dan kita akan menambahkan teks ini, kita bikin kotakan, lalu kita beri nama 100, dan fontnya kita ubah menjadi Times New Roman, ukurannya disesuaikan, lalu OK, lalu kita tarik ke atas seperti ini. Kita ke background, kita klik background ini, sepertinya hasilnya seperti ini. Setelah itu kita ke teks lagi, kita beri nama kontur, dan fontnya kita sesuaikan. Lalu selanjutnya kita akan membuat garis batu lagi,
ini, dan kita akan membuat garis pembatas dengan add polyline dan tarik. Oke, selanjutnya kita add text ini, lalu kita ubah menjadi sumber, fontnya kita ubah menjadi Times New Roman, bold 12, lalu seperti ini. Kita akan membuat sumber peta. Maka langkah selanjutnya kita akan membuat garis pembatas lagi, lalu tambah add polyline seperti ini. Kemudian kita copy saja, ini copy, lalu kita membuat sistem koordinat peta. Nah, untuk fontnya jangan lupa diubah dan disesuaikan. Lalu kita akan membuat isinya. Ini ada. Setelah itu kita akan membuat inset, tapi sebelum itu kita buat garis pembatas dulu, lalu add polyline ini. Kemudian kita copy saja dari kata sumber ini, lalu kita beri nama inset tick. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan membuat kotakan lagi dengan cara ini, add rectangle, dan kita sesuaikan seperti ini. Oke, next kita kembali lagi ke peta sebelumnya, cara ini. Kemudian kita close ini ke Open Data Source Manager dan vektor data, dan masukkan Indonesia Kabupaten SAP-nya, lalu OK, lalu add, dan close. Sudah itu kita checklist semua dari klip, titik, sungai, jalan, batas administrasi, dan kita akan membuat layer baru, create layer, new save file layer. Kita beri tempat penyimpanan, kita beri nama Laut Jawa, lalu save. Kemudian ininya kita ubah menjadi poligon, ininya pastikan sudah sesuai, lalu beri nama keterangan, add to feed list, lalu oke. Kemudian kita aktifkan toggle editingnya, dan kita mulai bikin layer sesuai itu. Kita bikin pulau Jawa, Laut Jawanya. Kita mulai poligon ini bebas, dan beri nama satu, ini keterangannya Laut Jawa, lalu oke. Nah, seperti ini. Terus kita save layer edit, lalu kita matikan toggle editing. Oke, selanjutnya kita ke layer Indonesia Kabupaten, klik 2 kali. Kita ke simbologi, lalu kita ke categorize, kolomnya kita ubah kabupaten, kemudian kita classify, dan kita klik salah satu bagian mana saja, kemudian Ctrl A, kemudian klik kanan, change color, kita ubah color warnanya menjadi putih seperti ini, lalu oke. Setelah itu kita cari daerah yang kita gunakan, kemudian kita klik seperti ini, lalu kita simple filenya, fill colornya kita ubah
jadi warna yang beda dari warna putih. Contohnya saya gunakan warna hijau. Lalu oke. Kemudian ke label single label, kita ubah fontnya menjadi Times Roman, size nya 8 ya, seperti itu. Lalu apply oke. Label widthnya jangan lupa diganti menjadi kabupaten, lalu apply oke. Seperti ini hasilnya. Oke, selanjutnya kita akan ke layer Laut Jawa. Kita ke simbologi terlebih dahulu, lalu simple fill colornya kita ubah menjadi warna biru. Nah, biru tua seperti ini. Lalu ke label single label, kita ID-nya label width-nya berubah jadi keterangan, lalu Times New Roman. Ini buffernya kita checklist, kemudian apply oke. Hasilnya seperti ini, dan kita sesuaikan seperti ini. Oke, selanjutnya kita kembali lagi ke layout acara 8, kemudian kita add a new map to layout seperti ini. Oke, setelah itu kita jangan lupa ubah skalanya, kita sesuaikan ini. Lalu projectionnya kita ubah sesuai. Kemudian kita ke grid, kita add new grid, modify grid, lalu tipe grid tipenya kita ubah menjadi cross, ininya kita ubah sesuaikan zona, lalu oke. Dan intervalnya kita sesuaikan. Oke, next. Setelah itu kita scroll ke bawah dan klik draw coordinate, kita checklist. Kemudian date formatnya kita ubah menjadi decimal with suffix, lalu bagian left horizontal kita menjadi vertical ascending, dan bagian right-nya kita ubah juga menjadi vertical ascending. Setelah itu fontnya jangan lupa diubah Times New Roman, di bold, dan ukurannya bisa disesuaikan. Setelah itu kita ke koordinat precision-nya kita ubah jadi 0 seperti ini, lalu kembali. Oke, setelah itu inilah merupakan hasil dari acara 8 ini. Kemudian jangan lupa kita ke layout, kita ke save project, kita maksud saya ke export as PDF, lalu kita pilih tempat penyimpanan dan diberi nama layout hasil layout, lalu save. Lalu kita save. Dah, itulah untuk video acara tentang layout QGIS ini. Mohon maaf apabila ada salah dan kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.